Dan sebelum kita diskusi sedikit tentang parasot behar bekukotai, mari kita berikan berkat dulu. Baruch ata Hashem Eloheinu melech haolam, asher kitsanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok b'divrei Torah. Diberkatilah Engkau, Hashem Elohim kami, Raja semesta alam, yang telah menguduskan kami dengan perintah-perintahnya dan yang telah memerintahkan kami untuk fokus dalam setiap perkataan di dalam Torah. Dalam nama Masiah Yeshua, kita sama-sama katakan amin. Dan siur ini saya spesial dedikasikan untuk ayah mertua saya yang baru saja dipanggil oleh Hashem, dan ini spesial dedikasi dari saya untuk beliau. Dan untuk parasot behar bekukotai, saya berikan judul yaitu Chatzot Halayla, tengah malam. Ya. Dan seperti kita sudah tahu, materinya adalah kemarin kita menutup Sefer Vaikra atau Kitab Imamat. Dan kita mulai di Imamat 25 ayat 1, di situ dikatakan, Vaidaber Hashem el Moshe behar Sinai lemor. Dan Hashem berbicara kepada Musa di atas gunung Sinai dengan berkata, ya, Daber el bnei Israel ve'amarta alehem ki tavou el haaretz asher ani noten lachem ve'shabat ve'safta haaretz shabbat ladonai. Dan Hashem berbicara kepada Musa di gunung Sinai, berbicaralah kepada Bani Israel, ya, katakanlah kepada mereka, kalau kamu sudah masuk tanah perjanjian yang saya berikan buat kamu, maka kamu akan memelihara Syabat untuk Hashem. Secara pesat ini berbicara tentang tanah perjanjian. Tapi juga di dalam makna remes, kita juga punya tanah perjanjian. Itu sebabnya di dalam pola pikir Jewish, di dalam Jewish thought, di dalam pola pikir Yahudi, bahwa kalau seseorang sebuah neshama meninggalkan tubuh, dia pergi ke tanah perjanjian. Artinya dia kembali ke Hashem. Ya. Dan kalau bangsa Israel sudah masuk tanah perjanjian, maka harus ada Syabat, perhentian, istirahat. Jadi neshama ditugaskan Hashem untuk turun ke dalam dunia yang paling rendah, ya dunia Asia, untuk melakukan misinya. Kalau misinya sudah selesai, maka ia akan kembali kepada Hashem dan beristirahat, Syabat. Itu dari teks Imamat 25 ayat 1 dan 2. Nah, kaitannya kita berbicara di sini adalah konteks yang dibicarakan Imamat 25 ayat 1 dan 2 adalah bicara tentang Shemitah. Apa hubungannya Shemitah? Shemitah itulah tahun ke-7 dengan Gunung Sinai. Khatam Sofer menjelaskan begini, Shemitah itu adalah bukti bahwa Torah itu diberikan oleh Hashem kepada bangsa Yahudi. Mengapa? Karena kalau kita mengikuti aturan Shemitah, maka ya pada tahun ke-6 ya Hashem akan memberkati bangsa Israel dengan hasil tani cukup untuk 3 tahun. Untuk tahun ke-6 itu sendiri, tahun ke-7 dan tahun ke-8. Jadi dia mencukupkan. Garansi bahwa Hashem akan memelihara itu hanya bisa diberikan oleh Hashem sendiri. Jadi ini aturan tentang Shemitah itu adalah bukti bahwa Hashem memelihara. Demikian juga dalam konteks dalam keluarga kami yang baru ditinggalkan, Hashem tetap memelihara. Ya, ibu mertua, beserta anak-anaknya, beserta cucu-cucunya, Hashem tetap memelihara. Itu adalah bukti. Jadi kita tidak perlu merasa khawatir. Kemudian di ayat 3 di situ dikatakan, Sheshanim Tizra
Sadecha Veshesh Shanim Tizmor Karmecha Ve'asabta et Tevuata. 6 tahun kamu harus menanam. Dan pada tahun yang ke-6, kamu harus pruning, memotong, ya, dan mengumpulkan hasil taninya. Jadi pada tahun ke-7 harus ada sabat, ini bukan sanbat. Harus ada sabat untuk tanah, sabat untuk Hashem. Kamu nggak boleh bercocok tanam pada tahun yang ke-7. Yang saya mau bahas adalah tentang kata tizra. Kata tizra ini berasal dari akar katanya adalah zara, yang artinya adalah menabur benih, bercocok tani. Ya. Kemudian yang biru, tizmor, berasal dari kata zamar, yang artinya trim, pruning, atau dipotong, dibersihkan. Jadi ada saatnya kita menanam, menabur, ada saatnya kita dibersihkan. Di dalam Yesaya 5 ayat 7, Yesaya mengatakan bahwa Israel itu adalah Hashem, kebun anggurnya Hashem. Di situ dikatakan, Ki kerem Adonai, Sevaot, Beit Israel. Karena kebun anggur Hashem itu adalah, Hashem Sevaot, itu adalah the house of Israel, Beit Israel. Jadi terdiri dari orang Yahudi asli, karena ini bicara tentang house, Beit. Ada orang Yahudi asli dan Gentiles yang dicampurkan bersama-sama dengan bangsa Yahudi. Kita semua adalah kebun anggur. Itu yang Yesua bicarakan di Yohanes 15, kebun anggur. Dan berbicara tentang kebun anggur, ada kaitannya juga dengan neshama. Ya, vineyard, anggur itu adalah membawa sukacita, ya, dan neshama itu, ya, itu yang membawa sukacita buat Hashem, karena neshama itu adalah milik Hashem. Ayatnya di Kejadian 2 ayat 7, Hashem menghembuskan nafas hidup sehingga manusia menjadi makhluk hidup. Nishmat berasal dari kata neshama. Yesua menjelaskan tentang perumpamaan 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Ya, kepada yang 5 talenta, hamba itu melipat gandakan. Kepada yang 2 talenta, melipat gandakan. Kepada yang 1 talenta, dia simpen aja talenta itu. Mengapa? Karena di situ dikatakan, saya takut, sehingga saya menyembunyikan talenta saya di tanah. Ini ambil nih, talenta kamu. Kemudian tuannya mengatakan, kamu jahat, males kamu. Talenta ini berbicara tentang neshama. Neshama kita selama hidup di muka bumi ini harus di level up, harus dinaikkan levelnya. Lipat gandakan. Sehingga nanti pada saat master datang, tuan datang, kita bisa kembalikan. Ini milik tuan, sudah saya lipat gandakan. Jangan seperti yang 1 talenta. Talenta ini berbicara tentang neshamot, neshama. Ada 6.000 tahun ya di dalam Imamat 25 ayat 3, 6 tahun waktunya untuk menabur. Ada 6.000 tahun kita harus menabur benih untuk melipat gandakan neshama kita. Ambil contoh, saya menabur benih dengan cara main gitar, atau jadi khazan, atau membagikan siur, itu menabur benih. 6.000 tahun itu saatnya kita untuk menaikkan level neshama kita. Nanti, pada saat neshama kita kembali ke Hashem, kita bisa memberikan neshama kita kepada Hashem.
Kemudian kata zamar, selama 6.000 tahun, kita juga harus menyunatkan. Jadi kita zamar itu artinya prune, potong, ditrim, dibersihkan. Circumcise our heart. Selama 6.000 tahun itu, selama manusia hidup, selama 6.000 tahun di muka bumi, setiap orang harus selalu rajin bersih-bersih. Bersihkan hati dari kelipah-kelipah. Ini dikutip dari Talmud Sanhedrin 97a, bahwa ada era 6.000 tahun. 2.000 tahun yang pertama ditandai dengan chaos, 2.000 tahun yang kedua adalah eranya Torah, dan 2.000 tahun yang ketiga adalah eranya Mesias. Jadi kalau kita lihat kalender Ibrani sekarang 5780, tahun 5780, kita tahu sekarang kita berada di mana di dalam peta. Kita sudah melewati eranya Torah. 4.000 tahun, yang pertama kita sudah lewati, sekarang kita masuk ke tahun 5780, kita sudah masuk ke 2.000 tahun yang ketiga, ini eranya Mesias, artinya setiap saat Mesias itu bisa datang. Jadi kita harus semakin rajin. Nanti suatu saat, tugas kita sudah selesai di muka bumi, sama kita akan kembali ke Hashem. Lakukan banyak good deeds, lakukan banyak perbuatan baik. Pirkei Avot mengatakan dunia berdiri di atas 3 pilar, yaitu Torah, Avodah, dan Gemilut Chasadim. Lakukan perbuatan belas kasihan. Lakukan perbuatan yang bertanggung jawab. Lakukan perbuatan yang penuh kasih. Lakukan perbuatan yang penuh dengan chesed. Good deeds yang saya ingat dari almarhum Bapak mertua saya adalah beliau adalah seorang yang sangat disiplin, bertanggung jawab, dan melindungi keluarganya. Dan good deeds yang seperti ini yang harus kita miliki. Ini jadi contoh baik untuk Haverim semua, untuk bisa tetap level up selama masih diberikan nafas. Diberikan kesempatan untuk level up di dalam neshama kita. Bagaimana Rabi tahu bisa 6.000 tahun era manusia? Dimulai dari Kejadian 1 ayat 1. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Ada 2 huruf alef, ada 6 huruf alef yang warna biru ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alef di dalam bahasa Ibrani itu artinya 1. Elef dalam bahasa Ibrani artinya 1000. Itu sebabnya di dalam Perjanjian Baru, Petrus atau Simon Kefa mengatakan 1 hari itu sama dengan 1000 tahun. Karena ini berbicara tentang bahasa Ibrani. Ada Petrus play in Hebrew tongue. Simon Kefa itu bermain dengan bahasa Ibrani, kayak kalau dalam bahasa Indonesia itu kayak power pantun. Buah kedondong, buah apa, bagi dong, ya, kayak gitu permainan kata-kata. Di dalam bahasa Ibrani juga ada. Elef itu artinya 1. Alef artinya 1, elef 1000. Itu sebabnya dapat kesimpulan bahwa 1 hari itu sama dengan 1000 tahun. Itu sebabnya, karena Petrus menulis begitu di dalam Perjanjian Baru, saya pribadi percaya bahwa Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Ibrani, bukan dalam bahasa Yunani. Sedikit saya membagikan, saya kupas sedikit tentang dari Parasat Bechar Bechukotai, Parasot Bechar Bechukotai, saya kutip dari Zohar, ya, tentang korban di Imamat Tupli 1 dan 2. Kalau kamu, bangsa Israel, sudah masuk ke tanah perjanjian, Rabbi Elazar memulai diskusinya dengan membawa ayat Imamat 6 ayat 2, berbicara tentang korban olah. Artinya,
We establish this first address the congregation of Israel which rises atau Olah. Jadi kalau kita membaca Imamat 25 ayat 1 dan 2, kita harus melihat sebagai Israel sebagai satu komunitas, suatu bangsa yang berhasil masuk tanah perjanjian. Artinya adalah neshama mereka atau neshamot mereka itu aliyah, naik, dan join dengan Hashem di dalam perfect union. Ini berbicara tentang neshama. Ketika seorang neshamanya kembali lagi ke Hashem, dia disatukan lagi dengan Hashem. Zohar 107b dan 108a. Kalau berbicara tentang korban olah itu dilakukan pada saat matahari sudah terbenam dan dibakar selama semalaman. Ya, it is the burnt offering which shall be burning upon the altar all night. Jadi all night, sepanjang malam itu di dalam bait suci, di pelataran bait suci, api itu harus tetap menyala, nggak boleh padam. Ini juga berbicara tentang neshama. Spark kita harus tetap menyala. Ya, jangan kendor. Pada saat malam, mengapa saya berikan judul midnight? Hatsot halailah, pada saat midnight. Zohar mengatakan ketika matahari terbenam, ya, pintu-pintu gerbang surga tertutup. Gevura, yaitu judgment, mulai ada, timbul di muka bumi. Itu sebabnya pada saat matahari terbenam sampai dengan tengah malam itu adanya biasanya selalu terjadi aksi-aksi jahat. Mulai dari matahari terbenam sampai tengah malam. Come and behold, when night comes and the gates are shut, ketika pintu-pintu gerbang tertutup pada saat matahari sudah terbenam, Gevura itu kekuatannya kuat di muka bumi. Sampai kapan? Pada saat midnight, pada saat tengah malam, mulai datang api dari Malchut. Pintu gerbang mulai terbuka lagi, dan mengecilkan sisi kekuatan Gevura. Dan Hashem memberikan chesed. Chesed. Gevura diganti dengan chesed, mulai dari tengah malam. Sebabnya kalau kita ngelihat ke Zemanim, ya, ambil contoh, sunset jam 7.07. Midnight, nggak selalu tengah malam, tapi bisa aja jam 1. Itu midnight, Hatsot halailah. Dari jam 7 sampai jam 1 itu saat Gevura itu, atau kekuatan jahat itu kuat. Tapi setelah lewat jam 1, seperti dikatakan di dalam Zohar, ya, dari Malchut, dari kerajaan, datang api, pintu gerbang terbuka, dan mengecilkan judgment, mulai dari tengah malam. Dan Hashem is found among the righteous. Hashem ada bersama dengan orang-orang sadikimnya. Dan bangsa Israel menaikkan puji-pujian kepada Hashem sampai pagi. Ini sisi chesed. Jadi, mulai dari tengah malam sampai subuh, saatnya chesed berkuasa. Mari kita baca di Kisah 16 ayat 25. Mulai dari tengah malam, pada saat Rabi Saul dipenjara bersama Sila, Rav Saul tahu bahwa setelah tengah malam lewat, ini saatnya chesed berkuasa. Itu sebabnya Rav Saul sama Sila itu berdoa, davening, dan nigunim, lai, nyanyi kepada Hashem. Dan mujizat terjadi.
Jadi saya bersaksi sedikit, almarhum mertua saya juga nesamanya kembali pada saat setelah lewat tengah malam, pada saat sakharit, pada saat pagi, subuh, pada saat sisi chesed, belas kasihan Hashem, kuat, mujizat terjadi. Sama seperti Rabi Saul bersama Sila berdoa, dan mujizat terjadi. Sama halnya juga di dalam Kisah 20 ayat 7-11. Ketika Eutikus jatuh, Rav Saul khotbah setelah Havdalah, Motzei Sabat, Rav Saul berbagi siur tentang parasha untuk Sabat mendatang. Eutikus ngantuk, jatuh, meninggal. Dan kita baca di sini, Rav Saul khotbah memperpanjang khotbahnya sampai Hatsot Halailah, sampai tengah malam. Jadi dari saat matahari terbenam sampai tengah malam itu saatnya kita belajar karena apa, di luar sana judgment ada, gevura ada, tapi setelah tengah malam sisi chesed yang timbul. Itu sebabnya Eutikus dibangkitkan juga setelah lewat tengah malam. Nesamanya kembali. Terus Rav Saul berbicara sampai spoken until Sakharit. Jadi dengan kata lain, Rav Saul begadang setelah Syabat. Jadi itu yang ingin saya bagikan, bahwa dari parashot Behar Bechukotai, setiap orang mempunyai misinya masing-masing di muka bumi. Manusia diizinkan Hashem untuk berkarya selama 6.000 tahun. Ada suatu saatnya nanti, Neshama kita sudah selesai, dipanggil pulang. Bisa juga Hashem mengutus kembali Neshama itu untuk kembali, jika misinya belum selesai. Semoga siur ini bisa bermanfaat bagi Khaverim semua untuk melakukan avodanya masing-masing, sehingga bisa membuat spark-nya di dalam Neshama semakin menyala-nyala seperti korban olah yang harus menyala dalam setiap alam. Dan saya tutup dengan berkat Baruch Ata Hashem Eloheinu melech haolam, Asher natan lanu Torah emet v'chai olam ata betochinu, Baruch Ata Adonai noten haTorah b'shem Yeshua Meshikenu. Berkatilah Engkau Hashem Elohim kami Raja semesta alam, yang telah memberikan Torah kebenaran dan yang telah memberikan kehidupan yang kekal di tengah-tengah kami. Berkatilah Engkau Hashem sang memberi Torah, di dalam nama Mashiach Yeshua. Kita sama-sama katakan amin. Oke, Haverim, itu yang bisa saya sampaikan dari parashot Behar Bechukotai. Dan saya akhirin sampai di sini. Terima kasih atas partisipasi Haverim dalam Sakharit. Saudara Rabah sudah lakukan mitzvah sama-sama. Dan sampai ketemu nanti pada saat Kabbalat Shabbat. Boker Tov. Saudara Rabah, akhi.